Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bertemu lagi teman-teman sekalian di jam 14.00 ini kita akan membahas atau membedah buku 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah yang harusnya dibedah di hari Kamis siang. Hanya karena kami besok ada acara meninjau lokasi wakaf, maka kami sudah mendiskusikan dengan teman-teman panitia, jazakumullah khairan, untuk dimajukan dan mereka setuju. Ya. Dan semoga ini insya Allah menjadi pahala tambahan buat teman-teman. Ya. Dan insya Allah kita akan bahas pada kesempatan ini hadis nomor 39 dalam pembentukan karakter muslimah ini. Namun sebelumnya kita sudah membahas hadis ke-38, saya ingatkan kembali dari Ummu Umarah radhiyallahu anha, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma ara kulla syai'in illa lirijali wa ma ara an-nisa'i yudhkarna bi syai'." Fa nazalat hadhihi al-ayah innal muslimina wal muslimat. Yang artinya, aku bertanya wahai Rasulullah, tidak ada satupun yang aku lihat kecuali untuk laki-laki, dan aku tidak melihat wanita disebutkan dengan sesuatu apapun, maksudnya dalam Al-Qur'an. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ahzab ayat 35, sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar apa yang dimaksud dengan ayat ini dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nama khusus surah An-Nisa karena adanya kepedulian secara khusus untuk kaum wanita. Jadi tidak ada seperti yang digambarkan oleh orang-orang barat tentang konsep gender, ya, kalau Islam menzalimi wanita. Dan sudah kita jelaskan kenapa tolak dari tangan laki-laki, kenapa ada poligami, kenapa harus ada izin dan seterusnya. Maksudnya izin pada saat ingin keluar rumah bagi seorang istri. Itu semua karena syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih dari laki-laki dan perempuan, pemimpinnya adalah laki-laki dan keputusan ada diberikan di tangan mereka. Baik, kita akan langsung masuk ke bahasan kita pada kesempatan siang ini teman-teman sekalian. Semoga Allah berkahi. Hadis nomor 39 saya langsung bacakan saja. Dari Ibnu Jurayj dia berkata, "Akhbarani Atha'un idh mana'a Ibnu Hisham an-nisaa at-tawafa ma'ar rijal. Qala kaifa yamna'uhunna wa qad tafa nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ar rijal. Qultu ab'ad al-hijabi aw qabl. Ab'ad al-hijabi aw qabl. قال لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقال امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت انطلقي عنك وأبت wa kunna yakhrujna mutanakkirati bil-lail, ya. Atau mutanakkiratin bil-lail, ya. Baik teman-teman sekalian, artinya adalah Atha, ya. Kata Ibnu Jurayj rahimahullah, Atha salah seorang ulama tabi'in telah mengabarkan kepadaku ketika Ibnu Hisham seorang ulama lain pada saat itu melarang kaum wanita tawaf bersama laki-laki. Lalu Atha berkata, bagaimana mungkin dia boleh melarang mereka? Padahal istri-istri Nabi SAW tawaf bersama kaum laki-laki. Lalu Ibnu Jurayj bertanya, apakah berbaurnya istri-istri Nabi SAW dalam tawaf bersama kaum laki-laki itu setelah turun ayat hijab atau sebelumnya? Kata Atha rahimahullah, ya demi Allah, saya mengetahuinya setelah turunnya ayat hijab. Ya, setelah turun ayat hijab, tetap istri Nabi pernah bertawaf dan bersama dengan laki-laki di tempat tawaf. Lalu kata Ibnu Jurayj, saya berkata, bagaimana bisa mereka bercampur baur dengan kaum laki-laki? Maka kata Atha, mereka tidak berbaur dengan laki-laki. Aisyah radhiyallahu anha pernah tawaf di satu sisi jauh dari laki-laki dalam kurung di tempat khusus jalur wanita. Dan tidak berbaur dengan mereka. Seorang wanita memanggilnya, wahai Ummul Mukminin, ayo beranjaklah dari tempatmu, mari kita beristilam, ya, maksudnya mengusap Hajar Aswad dengan isyarat. Maka Aisyah radhiyallahu anha menolak dan berkata, berjalanlah engkau. Kaum wanita kemudian keluar untuk tawaf pada malam hari dengan menutup wajah-wajah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari jilid 2 halaman 87. Jadi ini menjadi bahasan kita insyaallah, yaitu adab, ya, tawaf
bagi kaum wanita dan juga tentu masuk laki-laki bagaimana adabnya mereka pada saat tawaf di Baitillah. Dan kita akan berbicara nanti tentang masalah ikhtilat atau bercampur baunya laki-laki dan perempuan yang memang dasarnya dalam hukum Islam itu dilarang ya. Kecuali dalam keadaan tertentu darurat sekali baru kemudian mereka boleh. Ya, nanti kita jelaskan seperti orang di pasar penjualnya laki-laki misalnya. Kemudian perempuannya ibu-ibu harus belanja. Dan itu terjadi di pasar-pasar Madinah di zaman Nabi SAW. Di jalan, orang lagi jalan. Gitu kan. Lula lalang. Maka bukan orang khusus untuk kumpul berduaan. Kemudian juga pada saat tawaf di sini disinggung. Ya. Namun yang dilarang memang ada pada saat orang berikhtilat atau bercampur baur. Misalnya di acara pesta. Lalu mereka berbaur ngobrol satu sama yang lain. Ya, bercanda. Nah ini ada larangan khusus di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik teman-teman sekalian. Itu secara global tentang masalah salah satu potongan makna hadis. Dan makna yang lain adalah bagaimana Ibnu Jurayj ya, rahimahullah ini pernah mendengar dari seorang yang bernama Ibnu Hisham. Dia mengeluarkan fatwa melarang wanita untuk tawaf bersama laki-laki. Maka dia laporkan ini kepada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini seorang ulama yang sangat masyhur di zaman itu. Bahkan sempat keluar sebuah keputusan dari khalifah tidak boleh memberikan fatwa di musim haji kecuali Atha karena jarang sekali salah rahimahullah. Dan beliau selama sekian tahun setelah dibebaskan dari keterbudakan beliau oleh majikannya, beliau menjadikan Masjidil Haram sebagai tempat tinggal dan beliau menjadi murid utamanya Abdullah bin Umar. Sampai pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu datang ke Mekah lalu dikerumuni oleh masyarakat Mekah, mereka bertanya masalah hukum-hukum Islam. Maka kata Abdullah bin Umar, saya heran dengan kalian wahai penduduk Mekah. Kalian sibuk mengurumuniku untuk bertanya. Sementara di tengah-tengah kalian ada Atha bin Abi Rabah. Ini sebuah tazkiyah, sebuah rekomendasi yang luar biasa dari seorang sahabat Abdullah bin Umar. Artinya sudah ada Atha bin Abi Rabah walaupun dia bukan sahabat Nabi. Tapi ilmunya sudah cukup untuk mewakili. Kalian bisa bertanya kepadanya. Atha bin Abi Rabah lalu kemudian membantah fatwa Ibnu Hisham. Dia mengatakan bagaimana bisa dia melarang wanita untuk tawaf bersama laki-laki. Sementara para ummahatil mu'minin, istri-istri Nabi, tawaf bersama laki-laki. Artinya di tempat ini memang orang berbaur gitu kan. Maka Ibnu Jurayj ingin memastikan, apakah bercampur baurnya ummul mu'minin, istri-istri Nabi ridwanullah alaihinna, dalam tawaf bersama laki-laki, sebelum turun ayat hijab atau sesudahnya? Kata Atha, demi Allah sesudah turunnya ayat itu. Setelah ada ayat hijab. Ya. Lalu kata Ibnu Jurayj, lalu bagaimana mereka bisa berbaur? Nanti kan bersebelah-sebelahan laki-laki dan perempuan. Maka kata ya, Atha bin Abi Rabah, mereka tidak berbaur. Jalan masing-masing. Berbaur itu kalau orang ngumpul-ngumpul ngobrol sama-sama. Nah orang lagi jalan, berputar. Begitu kan? Mungkin juga kalau travel kayak kami pernah bimbing. Ya, perempuan di belakang, laki-laki di depan. Kan kita bisa mengatur itu sebenarnya. Kita bisa mengatur itu ya. Jadi tidak berbaur bersama-sama dalam arti kata memang damping-dampingan kecuali suami istri mungkin berbeda ya. Maka kata Atha bin Abi Rabah, mereka tidak berbaur, mereka jalan masing-masing gitu kan. Dan Aisyah radhiyallahu anha artinya pernah disaksikan sendiri Atha bin Abi Rabah tawaf tapi dia menyendiri ya, jauh dari kaum laki-laki. Itu setiap laki-laki dia coba menghindar, dia cari tempat yang kira-kira dia bisa jalan gitu kan. Maka dia pun mengatakan sampai pernah ada seorang wanita mengajak Ummul Mukminin Aisyah, dan itu disaksikan oleh Atha bin Abi Rabah, ini kesaksian beliau. Diajak oleh para wanita yang lain untuk memberikan isyarat dengan Hajar Aswad tapi kayak dari dekat gitu. Maka Aisyah pun mengatakan pergilah kamu. Artinya beliau tidak lakukan itu. Tapi beliau juga tidak melarangnya gitu kan. Karena memang orang di situ bukan saatnya melakukan kemaksiatan, orang lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Atha bin Abi Rabah memberikan gambaran, di zaman itu, di zaman dia, kaum wanita kebanyakan keluar tawaf di malam hari. Dan mereka pun pada saat tawaf menutup wajah-wajah mereka. Menutup wajah-wajah mereka. Dan menutup wajah-wajah mereka ini disebutkan dalam riwayat Bukhari. Jadi ini gambaran umum hadis yang akan kita bahas insya Allah tentang masalah tawafnya kaum wanita. Baik, kemudian ada penjelasan di sini. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata dalam kitab Gharibul Hadis pada juz 1 halaman 193,
Disebutkan dalam hadis idza ra'aita rajulan yasiru minal qaumi hajratan aw nahiyah. Jika engkau melihat seorang laki-laki berjalan sendiri yakni jauh dari rombongan. Maksudnya yang dimaksud dengan tadi Aisyah itu. Ya, di sini ada potongan hadis ya kalau Anda lihat kanat Aisyah rajulan tatufu hajratan minar rijal la tukhalituhum. Jadi makna daripada hajratan ya, maksudnya adalah kalau digunakan dalam retorika bahasa Arab kalau seorang laki-laki ya, diistilahkan dengan hajrah atau berpisah dengan satu kaum maka dia coba menjauh dari mereka. Itu yang dimaksudkan. Tapi bukan berarti menunggu tempat tawaf kosong karena tidak akan pernah terjadi sampai hari kiamat tempat tawaf kosong. Juga disebutkan dalam hadis lin nisa'i hajratal tariq ya. Au nahiyatahu. Kaum wanita memiliki dua sisi jalan yakni dua jalur ya. Yang dimaksud sini adalah pada saat itu sempat diatur alur tawaf itu bagaimana perempuan di sebelah sini, laki-laki sebelah situ ya. Ya kalau di masa kami dulu awal-awal ke Saudi di tahun 90-an ya sampai tahun 98 saya masih menyaksikan dulu ada tim khusus di Masjid Haram Mekah itu dan mereka informasi yang sampai kepada kami tidak tahu tentang kebenarannya tapi itu mereka apa namanya laki-laki yang terkebiri ya dari negara mereka ya atau yang sudah berumur itu mereka menggunakan imamah berwarna merah dan mereka khusus memang untuk mengingatkan wanita tawaf sebelah sini, wanita sebelah sini gitu. Ya. Begitu juga mereka coba mengeluarkan wanita pada saat menjelang azan agar mereka berhenti dulu tawaf, baru kemudian mereka boleh masuk lagi setelah selesai sholat ya. Jadi yang boleh tawaf sampai menunggu iqamah itu kaum laki-laki, yang gitu. Nah, itu yang terjadi dan kami sempat melihat itu. Tapi sekarang tim ini sepertinya sudah tidak ada lagi. Nah, di waktu sekarang jadi lebih terbuka orang bisa tahu. Cuman umumnya ya kaum muslimin dan muslimah sudah faham. Mereka tahu mereka sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka umumnya mereka jalan dan mereka lagi berzikir, mereka lagi berdoa ya. Itu yang terjadi dan terlihat insyaallah. Maka berbaur di sini laki-laki dan perempuan dalam arti kata jalan tapi berusaha maksimal untuk menjauh dan menghindar. Jadi bukan berarti ada perempuan lalu kemudian dia merempat si laki-laki ini. Atau laki-laki perempuannya pada merempat ini yang tidak boleh. Ya. Maka saya juga mengajak teman-teman yang punya travel satu waktu insya Allah pada saat Allah buka lagi kembali umroh haji buat kita. Maka harusnya hati-hati di dalam masalah ini. Artinya jangan sampai yang bukan mahram kemudian saling pegang-pegangan tangan dengan alasan padat tawaf. Tidak. Ini nggak boleh. Ya. Ini masuk dalam berbaur yang dilarang nanti. Tapi yang boleh adalah mungkin dibentuk bagi barisan laki-laki di depan gitu kan, barisan perempuan di belakang sehingga perempuan sama-sama perempuan, laki-laki sama laki-laki kemudian jalan sama-sama. Ini yang sering kami lakukan dan alhamdulillah ini jauh lebih aman. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam kitab Al-Mughni pada juz 3 halaman 385 dalam tawaf itu hukum bagi perempuan sebagaimana bagi laki-laki, boleh tawaf kapan saja. Hanya saja apabila kaum wanita datang ke Mekah pada siang hari dan tidak khawatir haid dan nifas pada hari itu, ya. Maka disunnahkan untuk mengakhirkan tawaf pada malam hari agar lebih tertutup. Ini saran, ya. Tapi tentu keadaan kita sekarang ini Ibnu Qudamah sudah meninggal sekian tahun yang lalu ya sudah lama. Mungkin di masa beliau dulu belum ada ini keadaan kayak kita sekarang gitu kan. Kalau sekarang keadaan sekarang jauh lebih ramai dan segala macam, agak sulit kalau dipisah antara laki-laki sama perempuan. Maka tinggal bagaimana menjaga jarak saja. Tapi kita baca dulu apa yang dikatakan oleh beliau. Beliau mengatakan kalau ada wanita datang siang hari di Mekah, dia tidak khawatir haid, tidak khawatir nifas, dia masih bisa tunda tawafnya malam, dia tawaf malam aja bersama dengan kaum wanita gitu, supaya maksudnya lebih reda. Tapi kan zaman sekarang ini malam pun tetap ramai, bisa dikatakan 24 jam selalu ramai ya, wilayah tawaf itu. Ya. Kata beliau dalil dari pendapat ini adalah perbuatan Aisyah radhiyallahu anha ketika tawaf setelah Isya atau setelah Isya. Kemudian beliau diutus ke majelis ta'lim di masjid. Ya. Lalu beliau mengatakan pulanglah ke keluarga kalian karena mereka punya hak atas kalian. Artinya Aisyah setelah tawaf radhiyallahu anha beliau ketemu dengan orang-orang yang sedang duduk dalam majelis ilmu yang sudah cukup mendengar ilmu. Beliau mengatakan pulanglah karena istri kalian juga dan anak kalian punya hak di rumah-rumah kalian. Intinya ini
boleh tawaf laki-laki dan perempuan. Cuma anjuran Ibnu Qudamah kalau tidak khawatir haid dan nifas ditunda malam hari yang mungkin dianggap lebih sunyi. Ya. An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' berkata pada juz 8 halaman 59, pasal Ibnu Munzir berkata, para ulama sepakat bahwa wanita tidak lari-lari kecil dalam kurung ketika tawaf dan sa'i dan tidak berjalan cepat, tetapi hanya berjalan biasa saja. Kan di 3 putaran pertama itu sunnahnya ramal ya. Ramal itu berlari kecil bagi laki-laki atau berjalan cepat. Nah ini bagi perempuan tidak dibutuhkan. Karena sebagian ulama mengatakan ini untuk menunjukkan kekuatan muslimin. Ada sebab kisahnya ya. Jadi pada saat Nabi SAW dan para sahabat melakukan umrah qadha atau umrah yang diqadha ya. Setelah kesepakatan Hudaybiyah. Terjadi kesepakatan Hudaybiyah, muslimin tidak boleh umrah pada tahun itu. Tahun depan baru boleh. Dan tahun depan pada saat umrah, orang Quraisy akan keluar dari Mekah. Selama 3 hari muslimin leluasa untuk tinggal di Mekah. Nah, pada saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Maka dia pun menyampaikan kepada seluruh penduduk Mekah keluar dari Mekah. Dan dia menyampaikan kalau muslimin sedang kena penyakit kuning. Penyakit kuning ini penyakit yang pada saat itu disilakan penyakit kuning dalam buku-buku sirah ya, atau buku sejarah. Saya juga tidak tahu persis penyakit ini seperti apa. Tapi penyakit ini kalau ada menular dan juga dia bisa membuat anggota tubuh seseorang itu kayak rusak dan akhirnya bisa mengecil ataupun copot ya seperti itu. Gambarannya seperti itu penjelasannya. Maka Nabi SAW ingin memperlihatkan kepada orang-orang Mekah yang memperhatikan mereka yang sedang tawaf ya, yang sedang tawaf pada saat itu dari gunung-gunung, ya, mereka nunggu selama 3 hari, berat muslimin, bahwasanya kita tidak kena penyakit ini. Bagaimana caranya? Orang kalau kena penyakit ini sangat lemah secara fisik. Maka Nabi SAW mengatakan, semoga Allah merahmati siapapun yang memperlihatkan kekuatan pada hari ini. Maka Nabi SAW contohkan, lengan kanan kaum laki-laki diperlihatkan. Makanya sampai sekarang orang kalau pakai baju ihram, Anda lihat laki-laki tangan kanannya kelihatan gitu kan. Kemudian berlari kecil di 3 putaran pertama. Dan setelah Nabi SAW melakukan itu, ya, ini kan berlari kecil dan di tempat dan pelan, ini membutuhkan energi kan gitu. Maka orang-orang Quraisy ini mengatakan, tidak mungkin orang yang kena penyakit kuning itu punya kekuatan seperti ini. Maka hilanglah syubhat tersebut dari mereka. Tapi ini menjadi tetap sunnah Nabi SAW dilakukan oleh kaum muslimin laki-laki. Dan ini tidak boleh bagi kaum wanita. Karena memang ini nanti malah akan mengganggu mereka. Jadi sering juga ini pernah kami saksikan ya. Beberapa wanita tawaf buru-buru. Bukti kayak orang yang lari. Hanya serobot-serobot laki-laki. Ini nggak boleh. Tidak boleh sama sekali terjadi. Ya. Santai aja. Bahkan saya sering ingatkan jemaah kami, laki-laki ataupun perempuan, udah santai aja, tenang. Nikmati aja tawaf itu, nikmati sa'i itu. Apa yang dikejar? Toh nanti juga kita akan pulang ke hotel, gitu kan. Dan kita umrah pada saat itu hanya tawaf pada saat itu saja. Artinya yang merupakan bagian daripada umrah itu sendiri, ya. Jadi lebih baik santai. Dan alhamdulillah dengan kita santai, niat tidak bersangka sama orang, maka selama ini alhamdulillah jemaah kami mengikuti dan masya Allah sudah ribuan orang, ya. Mereka semua mengatakan benar ya Ustaz, benar yang Ustaz bilang itu. Artinya kita niat ikhlas, ingin ibadah, tidak ingin desak-desakan sama orang. Allah mudahkan, tapi yang betul mudah. Oh sudah putaran ke-7 ya, tawafnya. Oh sudah sa'i yang ke-7 ya. Tiba-tiba sudah tahallul atau cukur rambut dan sudah selesai umrahnya. Ya. Dan kembali lagi ke buku ini, Ibnu Hajar berkata, tadi itu kita jelaskan perkataan An-Nawawi ya. Beliau mengatakan dalam kitab Majmu'nya, saya ulangi lagi. Di juz 8 halaman 59, pasal titik 2. Ibnu Munzir berkata para ulama sepakat bahwa wanita tidak lari-lari kecil ketika tawaf dan sa'i dan tidak berjalan cepat tetapi hanya berjalan biasa saja. Ini sudah kami jelaskan tadi secara histori ya, sebabnya kenapa ada ramal atau lari kecil di tawaf. Kalau di sa'i tempatnya Hajar rahimahullah alaihissalam, Hajar alaihissalam berlari kecil, tapi ini tetap ulama menganjurkan wanita tidak melakukannya karena ada efek-efek negatif yang bisa terjadi ya. Bagi laki-laki dianjurkan. Kemudian Ibnu Hajar berkata dalam kitab Al-Fath, maksudnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, di juz 3 halaman 480 bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah memberi pelajaran adab kepada seorang laki-laki yang berbaur dengan perempuan. Namun ia tidak melarang kaum wanita tawaf bersama kaum laki-laki. Artinya pada saat ada laki-laki dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu masuk di antara perempuan kemudian jalan di situ. Dihimpit oleh perempuan-perempuan yang bukan mahram dia gitu.
Maka beliau memanggil lalu mengajarkan adab. Ini tidak boleh adabnya seperti ini. Berjarak, berusaha menghindar. Kalau ada perempuan di sini dia menghindar, perempuan dan laki-laki dia menghindar. Jadi seperti itu yang dianjurkan pada saat tawaf. Selanjutnya Ar-Rafi'i dalam kitab Asy-Syarh Al-Kabir berkata pada juz 3 halaman 408 bahwa Ibnu Munzir berkata, semua yang saya kenal dari kalangan ahli ilmu sepakat bahwa kaum wanita tidak melakukan ar-ramal atau lari kecil pada saat tawaf di Ka'bah dan ketika sa'i di antara Safa dan Marwah. Karena maksud dari sa'i adalah memamerkan kekuatan, tetapi tidak untuk wanita. Karena kaum wanita dianjurkan agar tertutup. Karena maksud daripada ramal ini yang berlari kecil maksudnya, bukan sa'i ya. Karena jika sa'i dilakukan dengan berjalan atau berlari akan menyebabkan terbukanya bagian anggota badan wanita. Karena itu kaum wanita tidak dianjurkan melakukannya. Artinya di sini ada hikmah-hikmah kenapa kaum wanita tidak berlari kecil. Supaya tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Termasuk di tempat tawaf itu sendiri. Dan dalam kitab yang sama ia mengatakan bahwa kaum wanita tidak disunnahkan ramal atau lari-lari kecil. Ya. Jadi ini bahasan kita pada kesempatan ini dan kita akan lebih paparkan insya Allah dengan syarah. Ya, dengan syarah. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk insya Allah pertemuan akan datang nanti di bab terakhir kita, hadis ke-40, dan itu akan kita tutup nanti kajian kita dan kita akan bedah buku baru insya Allah setelah bahasan itu. Saya akan masuk lebih dalam membahas tentang masalah bahasan kita ini. Teman-teman sekalian, yang sempat disinggung dalam bahasan hadis tadi adalah masalah ikhtilat atau bercampur baur. Ya. Kita perlu tahu dulu bahwasanya memang ikhtilat bercampur baur antara laki-laki perempuan tanpa ada udzur syar'i, hukumnya nggak boleh dalam Islam. Ya. Jadi sengaja bercampur baur, reunian, acara apa gitu ya, kemudian sama-sama kumpul ngobrol-ngobrol, satu meja sama-sama ngakak-ngakak, tepuk-tepukan. Ini semua tidak boleh dalam Islam. Ya. Bahkan termasuk adabnya adalah kalau kita ada hajat pun, kita hanya melakukan hajat kita penting, itu pun tidak berduaan. Misalnya kita meminta sesuatu dan segala macam ya gitu. Nah ini ada diambil dari potongan ayat ya tentang Ummahatil Mu'minin surah Al-Ahzab ayat 53. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Apabila kamu meminta sesuatu, ini ayat turun kepada para sahabat Nabi laki-laki yang mereka Masya Allah keimanannya sangat luar biasa gitu. Jika kalian ingin meminta sesuatu kepada para istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, wa kama nahaitukum anid dukhuli alaihinna kadzalika la tanzuru ilaihinna bil kulliyah. Ya, sebagaimana dilarang bagi kalian masuk menemui istri Nabi, maka juga dilarang sekali kalian melihat ke mereka. Ya. Walau kana li ahadikum hajatan yuridu tanawulaha minhunna fala yanzuru ilaihinna wala yas'alhunna hajatan illa min wara'i hijab. Ya. Ya, artinya walaupun ketika ada hajat penting untuk menemui mereka, maka tetap tidak boleh memandang mereka. Kalau ingin meminta sesuatu, tetap diperintahkan dari belakang tabir. Ya. Jadi ini maksudnya bagaimana para umatul mukminin seperti itu. Dan ini sebenarnya juga dianjurkan bagi setiap orang di antara kita. Ya. Anda menjadi supir misalnya, ada majikan Anda wanita, Anda kerja di situ, ya, dan Anda melakukan misalnya mau minta sesuatu kunci mobil, Anda bahasakan dari belakang pintu kunci mobilnya, minta tolong diberikan misalnya, gitu kan, Anda berikan seperti itu. Jadi Anda tidak langsung interaksi, Anda usahakan ada pembatas, gitu kan. Ini penting untuk digajikan sebagai sebuah pegangan karena ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan memang kita dalam Islam sudah diajarkan untuk tidak berikhtilat. Misalnya dalam sholat kita, saf laki-laki, saf perempuan memang dipisahkan. Ya. Bagaimana di zaman Nabi SAW, saf perempuan di belakang dan saf laki-laki di depan. Kenapa nggak disuruh aja berbaur, ya,
misalnya laki-laki dan perempuan toh dalam ibadah, ini nggak bisa. Kalau tawaf memang iya, ada penghususan tadi kita bilang, ada penghususan dalil ya. Tapi kalau enggak maka dilarang. Gitu kan. Itu sudah contohnya jelas. Ada riwayat ya, riwayat Bukhari yang berbunyi, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa'u hina yaqdi taslimah. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW jika salam dari salat maka para jemaah wanita kala itu berdiri. Ya. Wa yamkuthu huwa fi maqami yasiran qabla an yakum. Ya. Kemudian beliau duduk di tempat beliau dan tidak buru-buru beranjak. Ya. Membiarkan perempuan keluar duluan gitu. Kama nara wallahu alam anna dhalika kana likai yansarifa an-nisa qabla an yudrikhunna ahadun min ar-rijal. Ya. Kata Ummu Salamah, dan kami melihat pendapat beliau, wallahu a'lam, Allah lebih tahu, hal itu dilakukan supaya wanita bubar lebih dahulu sebelum berpapasan dengan para wanita, para pria. Ini habis sholat pun dianjurkan Nabi SAW memberikan contoh, kalau pas habis selesai sholat, berzikir, Nabi sengaja tidak berdiri, supaya tidak ada juga yang berdiri dari kalangan sahabat. Dibiarkan para wanita keluar dulu, udah selesai baru Nabi SAW berdiri agar semua sahabat laki-laki juga keluar. Ya seperti itu. Jadi kita menghindari pertemuan seperti ini, ya, atau ikhtilat yang memang tidak dibutuhkan. Apalagi kalau dasarnya melakukan kemaksiatan ya, berbaur-baur di diskotik, di karaoke, di mana-mana, ini semua jelas ya tidak dianjurkan sama sekali. Bahkan ini perbuatan dosa ya. Kemudian ada riwayat lain juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tarakna hadzal bab lin-nisa." Ya. Andai saja kita membiarkan pintu khusus untuk wanita. Ya, karena waktu itu berbaur kayak masuk dalam satu pintu gitu kan. Maka Nafi' berkata, ini adalah mantan budaknya Abdullah Umar yang dibebaskan ya dari keterbudakan, mengatakan, "Falam yadkhulu minhu Ibnu Umar hatta mat." Maka pintu yang sudah dikhususkan untuk wanita, Ibnu Umar tidak pernah masuk sama sekali di pintu itu. Begitu luar biasanya gitu mereka menjaga ya. Nah, ini termasuk yang terjadi dan saya melihat ini kayak di Saudi juga begitu ya. Orang kalau bertamu di rumah-rumah itu disendirikan. Ya. Saya katakan rata semua rumah di Saudi seperti itu. Ya. Pada orang-orang Saudi, rumah-rumah orang Saudi ya. Mereka itu kalau kita masuk, kami bertamu laki-laki, dikhususkan langsung diarahkan ke satu ruang tamu itu laki-laki semua. Dijamu juga oleh tamu laki-laki. Tamu perempuannya maka akan diarahkan ke bagian dalam dan akan ketemu juga dengan kaum perempuan. Seperti itulah. Jadi tidak berbaur, tidak duduk sama-sama makan, ngobrol-ngobrol, tidak seperti itu. Ya. Mereka berpisah gitu. Kecuali memang tentu mahram antara ayah sama anak perempuannya, antara suami istri, ponakan sama tante, ponakan sama omnya, itu lain gitu kan. Itu mahram. Tapi kalau enggak, maka mereka tidak berbaur, ya. Nah, itu yang ada yang di zaman Nabi SAW, karena memang ini ikhtilat bahaya sekali ya. Karena akan menghasilkan banyak sekali efek-efek bahaya itu, efek-efek ya. Yang mungkin kita tidak bisa sama sekali hindari ya. Jadi tatap-tatapan, misalnya saya bawa istri, teman saya bawa istri, lalu kami duduk sama-sama. Kemudian mungkin saya bisa lihat istri, dia juga bisa lihat istri saya. Ini dari mana bisa selamat dari fitnah ini teman-teman sekalian? Dari mana bisa selamat dari fitnah? Ya, bisa saja kena fitnah. Bisa saja syaitan goda istrinya, ya, suka sama suami temannya, atau goda suaminya suka sama istri temannya. Kan bisa saja begitu. Itu bisa terjadi. Kenapa nggak laki-laki sendiri, perempuan sendiri duduk? Ya, sama-sama. Mereka juga lebih tenang, buka hijab, buka cadarnya, bisa ngobrol sama-sama. Itu kan lebih baik, ya, lebih aman. Allahu a'lam. Ini ya kalau kita ingin bicara idealnya dan bagaimana ya, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan kita kan dalam Al-Quran, misalnya dalam surah An-Nur ayat 30 tentang hal yang harus dijaga bagi laki-laki dan perempuan, memerlukan pandangan misalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya. Ya, begitu juga dengan wanita disuruh juga hal yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang paling baik adalah seseorang menghindari ya, ikhtilat itu. Ya, jadi kalau Anda buat acara keluarga, acara kantor, Anda pisahkan aja. Acara pernikahan, dipisahkan. Saya pernah subhanallah melakukan itu, teman-teman sekalian. Dan Masya Allah, tabarakallah, Allah berkahi gitu.
pada saat guru kami Syekh Saleh Suhaimi hafizahullah ingin menikah dengan istrinya, kebetulan salah satu istrinya orang Indonesia dan memang pernah ikut di pengajian kami di Makassar ya, orang dari Sulawesi, dan Masya Allah sampai sekarang masih bersama beliau sudah belasan tahun di kota Madinah dan sudah punya anak perempuan, bahkan seingat saya anaknya sudah gadis Masya Allah. Yang jelas pada saat mau menikah sempat ya, saya sempat diminta oleh beliau untuk membuat acaranya di salah satu hotel bintang 4 waktu itu di Makassar. Kemudian saya bicara sama manajernya, saya ingin sewa auditoriumnya, saya membuat acara perkawinan, tapi saya membuat konsep syar'i, ya, konsep syar'i gitu ya. Bagaimana kita memasangkan hijab di tengah-tengah, gitu kan? Kemudian tamu perempuan ada pintunya sendiri, tamu laki-laki ada pintu sendiri, gitu kan? Dan itu alhamdulillah mereka iyakan, yang penting kan kita membayar. Dan subhanallah berjalanlah dengan baik acara tersebut, bahkan kami tidak ada suara ribut-ribut ya, seperti banyak orang dengan musik-musik, dengan penyanyi-penyanyi. Hanya manajernya itu sempat datang kepada saya lalu setelah selesai acara ini walimahan, dia mengatakan, bagus ya, ini cara Islam seperti ini ya. Maksudnya laki-laki sendiri, perempuan sendiri gitu kan. Bahkan mempelai perempuan berada di sisi perempuan, dia tidak dilihat oleh tamu laki-laki. Mempelai laki-laki cuma dia berpapasan dengan tamu laki-laki juga saja gitu kan. Dan itu kita bawa pasang dengan bagus, dekorasi yang bagus. Masya Allah bagus. Dan sampai hari ini Alhamdulillah kami di Mawaddah Indonesia juga, di solusi nikah syar'i yang kami buat, yang Masya Allah sudah 100.000 sekian membernya ya. 60.000 sekian akhwat dan sisanya akhwat untuk ta'aruf islami. Juga sama kalau mereka mau mengadakan walimahan, apalagi dilakukan di Ajwad, di restoran kami lakukan itu dengan pemisahan. Dan itu bisa. Kita lakukan ini ruang VIP untuk akhwatnya, mereka makan, dipasang hijab, juga mempelai akhwatnya di sebelah situ, jadi cuma bisa bertemu dengan tamu-tamu perempuan, dan laki-laki juga kita pisahin di VIP yang sebelahnya, ya walaupun mungkin suara terdengar ya, tapi ini bisa alhamdulillah terjadi, sehingga tidak terjadi ikhtilat yang dikhawatirkan ya, karena seperti acara-acara pernikahan yang ada sekarang itu luar biasa itu, ya. Bisa saja orang yang melakukan acara ini tidak sadar, mereka panen dosa yang sangat banyak. Karena membuka pintu ikhtilat yang luar biasa. Akhirnya tamu laki-laki dan perempuan, apalagi yang anak-anak muda, mereka berbaur di situ, mereka janjian, apalagi di hotel bintang 5, mereka buka kamar, mereka berzina di atas. Penyebabnya adalah membuat acara ini. Ya. Harus lebih hati-hati. Allahu alam. Yang jelas, masalah ikhtilat ini ada larangan dan ada anjuran untuk tidak melakukannya, gitu kan. Kecuali di poin-poin yang dibolehkan, dan sudah saya kasih contoh-contoh tadi. Juga ada sekarang di masa kita masalah berbaur di medsos, dalam arti kata di grup WhatsApp ya, secara khusus. Ya. Karena di grup WhatsApp ini apa yang dikirim maka akan ditemukan semua. Ini juga masalah lain ini ya. Apalagi memang ini bisa melahirkan fitnah walaupun di kalangan ikhwat dan akhwat. Maka alangkah baiknya kalau mereka punya grup sendiri akhwat, grup sendiri ikhwah ya. Walaupun mungkin ada admin yang memang harus mungkin pengawasannya dan itu. Mungkin itu pun lebih baik kita amankan sudah. Adminnya pun kita berikan kepada seorang akhwat yang bisa mengurusi itu. Misalnya seorang ustadz istrinya yang mengawasi itu, maka itu adalah hal yang lebih menarik insya Allah untuk menjaga hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman sekalian, kita sekarang akan masuk ke masalah tawaf. Ya. Jadi tadi sudah kita bahas masalah ikhtilatnya, sekarang tinggal masalah tawafnya. Ya. Ada hal yang perlu diperhatikan kalau kita tahu teman-teman sekalian, yaitu hal yang dianjurkan pada saat tawaf. Yang pertama adalah diba. Ya. Yang perlu Anda perhatikan, bahwasanya Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani, anna Nabi SAW tafa muttabi'an. Artinya Nabi SAW tawaf dalam keadaan al-ittiba, ya. Disunnahkan bagi laki-laki di setiap putaran ketika tawaf, ya. Ketika selesai dari tawaf tidak lagi dalam kondisi al-ittiba. Artinya pundak kanan kembali ditutup. Jadi waktu yang memperlihatkan pundak sebelah kanannya. Kita sebutkan tadi sejarahnya ya. Ini dianjurkan bagi laki-laki. Kemudian ada juga ar-ramal, berlari kecil, sudah kita jelaskan juga tadi ini ya. Bagaimana berlari kecil dalam hadis Muslim dijelaskan Nabi SAW melakukan itu untuk menunjukkan kepada orang-orang Quraisy kalau orang Muslim tidak tertimpa penyakit kuning ya. Kemudian juga ada memulai tawaf
dari Hajar Aswad, ya, dari sisi rukun Yamani, jadi di Hajar Aswad lah intinya. Lalu kita mulai dengan Bismillah Allahu Akbar, atau juga kita bisa mulai memberikan isyarat, atau kita bisa mulai dengan menciumnya. Ini kalau teman-teman ikuti medsos Uhud Tour, tidak asing kami sering contohkan ini. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang dianjurkan adalah menghadap Hajar Aswad. Ya. Jadi tadi itu memberikan isyarat, tapi juga ada anjuran untuk menghadapnya ke Hajar Aswad itu. Ya. Dan ini Nabi SAW pernah lakukan, teman-teman sekalian. Jadi ini sebenarnya satu paket ya. Kalau kita mau satu paketkan. Jadi menghadap Hajar Aswad, memberikan isyarat dengan tangan, atau menciumnya, ini satu paket. Gitu saja kita jelasin. Dan itu termasuk bagian daripada yang dianjurkan ya. Kemudian juga kalau Anda bisa menciumnya boleh. Ya. Tapi berikan isyarat cukup. Karena disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW pernah memberikan isyarat, ya, walaupun beliau sementara beliau atas unta, walaupun beliau mampu untuk pergi untuk mengusap langsung atau mencium Hajar Aswad. Ya. Dan perlu juga diketahui bahwasanya yang perlu dijaga adab-adabnya di sini adalah kalau Anda sedang mencium Hajar Aswad misalnya satu waktu, sekarang lagi ditutup tentunya. Karena kalau cium maka harus Anda tahu adabnya di situ. Jangan perempuan terlalu banyak memaksakan diri kalau lagi desak-desakan. Ini banyak sekarang begitu. Akhirnya dipegang-pegang badannya oleh laki-laki dan seterusnya. Padahal ini semua sunnah. Nabi SAW aja dari jauh pernah memberikan isyarat di masa beliau. Dan beliau Nabi. Beliau pasti akan diberikan kesempatan untuk mencium. Ini sunnah hukumnya ya. Dan jangan sampai Anda melakukan hal-hal yang tidak boleh. Karena ya, Umar radhiyallahu anhu itu pernah melihat ke Hajar Aswad. Ya, beliau mengatakan, Inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Aku tahu kau adalah batu. Tidak bisa memberikan manfaat juga tidak bisa memberikan bahaya dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yukabbiluki ma kabbaltuki. Kalau bukan karena saya lihat Rasulullah SAW mencium, maka aku tidak akan mencium. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Karena banyak orang subhanallah dulu ya, sebelum pandemi, sekarang alhamdulillah sudah lagi ditata. Suatu waktu akan dibuka lagi Hajar Aswad insyaallah. Tapi ada orang yang gosok-gosok kopiahnya, ada orang yang melakukan banyak hal yang kadang-kadang agak aneh. Padahal sebenarnya sunahnya cuma mengusap ataupun mencium Hajar Aswad, tidak lebih daripada itu. Ya, karena udahnya kenapa? Mungkin kena wangi. Ya memang pemerintah Saudi memberikan wangi. Minyak wangi Hajar Aswad, bayangkan sekian juta orang yang cium, kalau tidak diberikan minyak wangi bagaimana gitu. Ya, itu selalu disterilkan gitu ya. Maka ini juga termasuk hal yang perlu digarisbawahi. Kemudian juga Anda dianjurkan agar membaca Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Ini termasuk bagian daripada hal yang dianjurkan ya. Kemudian juga Anda berdoa antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani ini, Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini termasuk anjuran yang ditekankan sekali. Kemudian juga Anda sholat ya di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu Anda minum air Zam-Zam. Ya, kemudian setelah itu Anda boleh kembali lagi untuk mengusap Hajar Aswad kalau memungkinkan. Kalau tidak, Anda sudah menuju ke tempat sa'i. Kemudian yang tidak kalah penting adalah Anda memperbanyak teman-teman sekalian berdoa di saat tawaf. Jangan sibuk melihat orang lain. Ya. Apalagi tadi kalau sampai berbaur dengan lawan jenis ya. Bagi kaum wanita tenang, lebih tenang. Kaum laki-laki pun begitu, tapi kaum wanita secara khusus kena fitnah. Goyangan-goyangan badannya ini fitnah. Kemudian menghindari juga baju-baju yang bisa mengundang syahwat yang ketat. Atau mungkin berdandan menor, pakai lipstick segala macam. Ini hindari semuanya. Karena Anda sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini disebutkan dalam riwayat yang kita pelajari tadi, kalau para ummahatil mukminin atau para istri-istri Nabi SAW dan juga para wanita di zaman Atha bin Abi Rabah, mereka tawaf di malam hari, bahkan mereka menutup wajah-wajah mereka untuk menghindari kan kaum laki-laki dari fitnah ya. Seperti itu yang disebutkan ya, supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sini. Kemudian teman-teman sekalian, An-Nawawi menjelaskan ada 4 rukun di Ka'bah. Ya, rukun pertama itu Hajar Aswad, ini tempat kita mulai tawaf ya. Dan rukun kedua adalah rukun Yamani sebelumnya ya. Ya, tempat satu sudut sebelum Hajar Aswad, dan itu dikatakan rukun Yamani karena terarah ke Yaman ya. Kemudian ada rukun juga
rukun Syam dan rukun ya, yang berada di dua sisinya Hijr Ismail ya. Dan itu dianjurkan untuk mengelilingi semua sudut Ka'bah tersebut. Ya, ini kalau Anda sedang tawaf. Ya. Kemudian ada hal-hal yang perlu juga diperhatikan yang lain. Bahwasanya tawaf itu wajib mengelilingi Ka'bah secara keseluruhan ya. Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi, dan itu baru dihitung satu. Ya. Dan ini dia harus lakukan sendiri, tidak boleh diwakili oleh orang lain. Ya. Kalau dia tidak mampu berjalan, dia bisa pakai kursi roda kalau sekarang. Bahkan sekarang ada elektrik ya, di lantai 3-nya. Masjidil Haram bisa dibayar ya, masalah 50 real gitu. Kemudian dia juga tawaf. Per tawaf ini berdiri sendiri hukumnya. Artinya kalau tawaf pertama, dan Anda wajib bersuci ya, dalam keadaan berwudu. Kalau Anda batal wudu, Anda harus mengulangi tawaf di mana Anda batal. Jadi dan setiap tawaf ini berdiri sendiri. Misalnya gini, Anda dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad sudah tawaf satu kali. Pas Anda mulai tawaf yang kedua, maaf Anda keluarkan angin misalnya. Berarti kan batal wudunya. Nah dia beda dengan sholat di sini. Kalau sholat kita rakaat kedua batal wudu, maka batal semua dari rakaat pertama pun hilang gitu kan. Kalau tawaf tidak. Tawaf pertama dianggap sah, Anda keluar wudu, Anda kembali tinggal melanjutkan, tinggal mengulangi tawaf yang kedua dari Hajar Aswad lagi. Ini perlu digarisbawahi ya. Kemudian juga yang perlu digarisbawahi adalah Anda niatkan untuk tawaf karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak kalah penting, diniatkan tawaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan harus memperbanyak teman-teman sekalian zikrullah. Zikrullah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang maknanya adalah sesungguhnya tawaf ini sama dengan sholat, maka perbanyaklah mengingat Allah pada saat itu ya. Nah, ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tutup aurat, ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, dengan benar, dengan rapi. Ini nggak boleh sembarangan ya. Termasuk laki-laki juga sendiri. Dan jangan Anda gunakan kesempatan untuk ya, karena ini melihat banyak orang asing, pendatang, atau mungkin wanita juga ada yang berpegang pada mazhab, membuka wajah mereka. Ya, itu lain. Ya, hanya dia gunakan untuk melakukan kemaksiatan. Padahal lagi tawaf. Oh itu gantengnya, oh itu cantiknya. Jadi mereka sibuk. Ini kadang-kadang kita bisa dengarkan di tawaf itu. Ya. Tadi waktu tawaf ada perempuan tuh cantik sekali. Tadi tawaf itu ada laki-laki ganteng sekali. Ini untuk ibadah. Bukan saatnya seperti itu. Turunkan pandangan Anda nikmati setiap langkah. Berbanyak zikir dan doa kepada Allah SWT. Sesali semua dosa-dosa Anda. Itu Anda lakukan teman-teman sekalian. Karena memang termasuk salah satu tempat yang dibolehkan dalam ibadah berbaur adalah di tawaf itu. Ya. Betul-betul berbaur dalam satu lokasi ya. Kalau di Mina, di Arafah, Muzdalifah mungkin masih bisa kemah laki-laki sendiri, kemah perempuan sendiri, kan dipisahin misalnya. Nah ini tidak bisa gitu. Ya. Nah, ini perlu digarisbawahi Allahu a'lam sehingga kita jangan sampai melanggar ya. Ini bahasan kita.